Sahabat-sahabatku yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi untuk kita sekalian pada hari ini, Kamis 16 April. Hari Kamis dalam Oktav Paskah. Hari ini kita akan merenungkan dan mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Mari kita membuka renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, untuk meyakinkan para muridnya bahwa Yesus sungguh telah bangkit, ia datang ke tengah para murid yang sedang berbincang-bincang tentang kabar yang disampaikan oleh kedua murid dari Emmaus. Ia menampakkan dirinya di tengah mereka dan menyampaikan salam kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam damai sejahtera yang disampaikan Yesus kepada para muridnya memiliki makna yang sangat dalam bagi mereka. Apalagi di saat mereka sedang bimbang, di saat harapan mereka pupus, di saat hati mereka sedang diliputi kepanikan dan rupa-rupa perasaan lain negatif yang mereka alami saat itu. Sapaan Yesus yang berisi salam damai sejahtera kiranya relevan juga dengan situasi kita saat ini. Di tengah situasi yang sulit, kadang kita merasa ragu, apakah Yesus ada bersama kita atau enggak ada. Keraguan yang meliputi hati kita membuat kita tidak mampu mengalami kehadirannya dalam seluruh perjalanan hidup kita. Bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan berjalan bersama kita adalah suatu kenyataan yang pasti. Dan ini harus diakui sebagai sebuah kebenaran iman. Karena pokok iman kita adalah Kristus yang bangkit mulia. Ia kini hidup dan tinggal bersama kita, bersama keluarga-keluarga kita. Ia menyertai kita dalam pergumulan dan perjuangan hidup kita setiap saat.
Maka dengan tekun dan setia membaca sabdanya, iman kita diteguhkan, harapan kita dikokohkan, sehingga dalam situasi apapun kita tetap percaya bahwa Yesus yang telah bangkit selalu beserta dengan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.